Dalam sebuah wawancara dengan media nasional, Zehra menyindir keputusan Megawati Hangestri yang memilih bergabung dengan klub Manisa BBSK. Kalau memang sehebat itu, dia pasti gabung Fenerbahce, bukan tim Liga 2, ujarnya sambil tersenyum sinis. Ucapannya sontak membuat jagat media sosial geger. Banyak netizen, baik dari Turki maupun Indonesia, merasa Zehra telah meremehkan talenta dari Asia Tenggara. Kata-katanya dianggap tak hanya menyinggung Megawati secara personal, tetapi juga mencerminkan arogansi terhadap pemain dari liga yang lebih kecil. Beberapa bahkan menilai Zehra mencoba menghalangi spotlight yang tengah mengarah ke Megawati, mengingat aksi cemerlangnya dalam beberapa laga uji coba internasional bersama tim Indonesia. Media segera menangkap kontroversi ini dan menjadikannya tajuk utama. Judul-judul seperti, Zehra Gunesta anggap Mega selevel, dan rendahkan Liga 2, Zehra kena kecam, bermunculan di mana-mana. Hal ini membuat manajemen tim nasional harus turun tangan menenangkan situasi, karena ketegangan antar pemain bisa merusak persiapan tim. Namun, di balik layar, suasana sudah mulai tak nyaman, terutama di antara pemain yang berbeda pandangan. Bahkan beberapa pemain senior di timnas mengaku khawatir. Mereka tahu bahwa Melissa Vargas, rekan setim Zehra di Fenerbahce, selalu memiliki pandangan berbeda soal talenta luar negeri. Melissa pernah beberapa kali memuji pemain Asia sebagai pemain yang cepat belajar dan penuh semangat juang. Dan kini, salah satu dari mereka sedang dihina oleh Zehra, secara tidak langsung juga mencoreng pandangan Melissa sendiri. Semua pihak menunggu reaksi Megawati. Tapi, Mega memilih bungkam. Ia tak memberikan komentar kepada media ataupun media sosial pribadinya. Dalam latihan bersama Manisa, ia tetap tersenyum seperti biasa, namun banyak yang melihat tatapan matanya jauh lebih fokus dari biasanya. Seakan dia sedang mempersiapkan jawaban bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk aksi nyata. Melissa Vargas adalah sosok yang selalu mengutamakan profesionalisme dan rasa hormat antar pemain. Namun kali ini, emosinya tak bisa dibendung. Mendengar rekan satu timnya, Zehra, meremehkan Megawati secara terbuka membuat darahnya mendidih. Bagi Melissa, Megawati adalah simbol kerja keras dari kawasan yang belum banyak dihargai dalam dunia voli Eropa. Ia pun langsung mengunggah sebuah story di Instagram, kelas seseorang tidak ditentukan dari nama klubnya, tapi dari keberaniannya menghadapi tantangan. Unggahan itu sontak jadi viral dan ditafsirkan sebagai bentuk pembelaan Melissa terhadap Megawati. Para fans langsung membandingkan keduanya, dan mengangkat nama Melissa sebagai sosok yang bijak dan berani melawan arogansi rekan sendiri. Sementara itu, Zehra tak membalas secara langsung, tetapi terlihat menghindari kontak visual dengan Melissa selama sesi latihan bersama timnas. Ketegangan mulai terasa jelas di sesi latihan hari berikutnya. Beberapa pemain yang biasanya dekat dengan Zehra kini lebih memilih diam. Mereka takut salah bersikap. Pelatih kepala pun mengamati bahwa suasana di tim menjadi tidak kondusif. Momen latihan yang seharusnya penuh semangat malah berubah menjadi penuh tekanan. Dan semua berawal dari satu komentar yang dianggap tidak pada tempatnya. Melissa sendiri tak ingin memperkeruh suasana, namun ia juga enggan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu sendiri saat latihan selesai. Bahkan saat makan bersama tim, ia duduk berjauhan dengan Zehra. Beberapa orang dalam tim menyebut bahwa ini adalah pertama kalinya dua bintang utama timnas Turki benar-benar tidak saling bicara selama berhari-hari. Di balik ketegangan itu, Melissa memiliki alasan pribadi. Ia tahu seperti apa rasanya diremehkan. Saat pertama datang ke Turki dari Kuba, ia pun dicemooh sebagai pemain dari negara kecil. Dan kini, melihat Megawati mengalami hal yang sama membangkitkan luka lama dalam dirinya. Ia tak akan tinggal diam. Ia akan pastikan bahwa suara para pemain Asia, termasuk Megawati, tetap dihargai. Sementara badai melanda dunia voli Turki, Megawati memilih untuk fokus pada latihannya bersama Manisa BBSK. Pelatih dan rekan setimnya memahami situasi yang sedang terjadi, dan mereka memberi ruang serta dukungan penuh kepada Megawati. Meski wajahnya tetap kalem, mereka tahu Mega menyimpan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Di setiap smash dan lompatan, terlihat api semangat yang lebih tajam dari biasanya. Wartawan berkumpul di luar tempat latihan Manisa BBSK, menunggu komentar dari sang bintang asal Indonesia. Namun Megawati tak tergoda untuk menjawab provokasi. Ketika akhirnya ia diwawancara singkat oleh reporter televisi, jawaban satu-satunya yang ia berikan adalah,
saya tidak akan menjawab lewat kata-kata. Saya akan menjawab lewat lapangan. Kalimat itu segera jadi kutipan viral di dunia maya. Para fans Megawati di Indonesia dan Asia Tenggara memberi dukungan besar. Tagar-tagar bersama Mega dan tagar Mega jawab di lapangan trending di media sosial. Banyak yang merasa bangga karena Megawati tetap tenang dan tidak ikut dalam drama, melainkan menunjukkan kelas sejatinya. Di Turki sendiri, makin banyak media yang mulai meliput Megawati sebagai bintang baru yang dipandang sebelah mata. Mega tak hanya diam dalam latihan. Ia mulai melatih power smash-nya dengan lebih intens, melakukan drill tambahan setelah sesi selesai, dan bahkan meminta sesi latihan pribadi dengan pelatih fisik. Semua orang di Manisa melihat perubahan ini dengan takjub. Mereka tahu, Megawati sedang menyiapkan momen besar. Momen untuk membungkam semua komentar meremehkan. Ketenangan Megawati justru membuat lawan-lawannya gelisah. Zehra mulai dihantui pertanyaan dari wartawan tentang tanggapan Mega yang tak membalas pernyataannya. Sementara itu, Melissa Vargas diam-diam makin bangga pada sikap sang pemain muda. Dalam diam, Megawati sudah mengubah posisi dari korban komentar menjadi calon penantang yang layak diperhitungkan. Timnas voli wanita Turki biasanya penuh canda dan semangat dalam latihan, tapi pekan ini suasananya dingin dan tegang. Perang dingin antara Melissa Vargas dan Zehra Güneş terasa nyata. Mereka tak saling berbicara, bahkan saat harus bekerja sama dalam formasi latihan. Pelatih berusaha mengatur ulang posisi, tapi tetap tak bisa menyembunyikan fakta bahwa kedua bintang utama timnya tengah berseteru secara emosional. Para pemain lain berada dalam posisi sulit. Beberapa dari mereka dekat dengan Zehra, lainnya menghormati Melissa. Tapi tak ada yang berani memihak secara terbuka. Kubu-kubu kecil mulai terbentuk di dalam tim, membuat suasana menjadi tidak sehat. Bahkan dalam pertandingan latihan internal, terlihat koordinasi yang buruk karena suasana hati pemain yang kacau. Pelatih kepala, yang awalnya mencoba mendiamkan masalah, akhirnya memanggil keduanya ke ruangannya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun baik Melissa maupun Zehra tak banyak bicara. Keduanya hanya menjawab dengan kalimat pendek dan sopan, menyembunyikan amarah di balik wajah tenang. Pelatih tahu, ini bukan masalah biasa, ini masalah ego, harga diri, dan perbedaan prinsip. Media mulai mencium aroma konflik di tubuh timnas. Artikel demi artikel muncul membahas adanya ketegangan internal menjelang laga uji coba melawan Italia. Banyak yang khawatir persiapan Turki akan terganggu karena drama ini. Tapi di balik layar, publik justru mulai bersimpati kepada Melissa dan Megawati, sementara image Zehra mulai menurun. Konflik ini memberi tekanan besar pada performa tim. Saat laga persahabatan digelar beberapa hari ke depan, semua mata akan mengarah bukan hanya pada skor pertandingan, tetapi juga pada interaksi antara dua pemain yang dulunya rekan seperjuangan, dan kini seolah jadi lawan tak terlihat. Manisa BBSK, klub yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan sempit voli Turki, kini jadi sorotan nasional dan internasional. Semua ini terjadi karena satu nama, Megawati Hangestri. Setiap latihan mereka kini disorot kamera, tribun penonton dipenuhi jurnalis, dan manajemen kebanjiran permintaan wawancara. Kehadiran Mega telah mengubah atmosfer klub. Merchandise Manisa, terutama jersey bernomor punggung Megawati, laris manis di pasaran. Penjualan online bahkan menembus angka rekor dalam seminggu. Klub yang sebelumnya berada di kasta kedua kini mendapat pemasukan sponsor baru karena tingginya eksposur media. CEO klub mengatakan, Megawati bukan hanya pemain, dia adalah berkah bagi masa depan kami. Para pemain Manisa yang awalnya tak percaya diri kini mulai termotivasi. Mereka merasa memiliki kekuatan baru yang bisa mengubah segalanya. Kehadiran Megawati membawa semangat berbeda. Dia rajin, tidak banyak bicara, tapi selalu menginspirasi lewat aksi di lapangan. Kalau Mega bisa tahan tekanan sebesar ini, kenapa kami harus takut? Ucap salah satu setter Manisa. Sementara itu, pelatih Manisa mulai menyusun strategi baru yang menjadikan Megawati sebagai poros utama serangan. Ia yakin, tim ini bisa promosi ke Liga 1 dalam satu musim jika Megawati tetap dalam performa puncak. Dia punya mental juara, dan dia akan buktikan itu kepada seluruh Turki, ucap sang pelatih penuh yakin. Namun di balik semua euforia itu, Megawati tetap rendah hati. Ia tahu perhatian ini datang bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena kontroversi yang menyeret namanya. Ia tak mau larut dalam popularitas.
Fokusnya tetap satu, bermain sebaik mungkin dan membungkam semua yang meragukannya, dengan spike, smash, dan kemenangan. Kehadiran Melissa Vargas sebagai sosok yang dihormati dalam tubuh Fenerbahce membuat klub tak tinggal diam. Manajemen klub melihat konflik ini bukan sekadar adu ego dua pemain, tapi bisa menjadi cermin bagaimana Fenerbahce membangun budaya sportivitas. Pihak klub mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa mereka mendukung siapapun yang menunjukkan semangat, kerja keras, dan dedikasi tinggi terhadap voli, tak peduli berasal dari klub mana. Kami percaya, bakat besar bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tak terduga, bunyi pernyataan itu. Langkah Fenerbahce ini memicu perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang menyuarakan kekaguman pada sikap profesional klub, terutama karena tidak berpihak kepada pemain nasional hanya karena nama besarnya. Sebaliknya, mereka menunjukkan respek pada Megawati, yang bahkan belum pernah berseragam Fenerbahce. Hal ini membuat popularitas Megawati semakin naik, bahkan tanpa perlu dirinya bersuara secara langsung. Ia telah menjadi simbol keteguhan hati di tengah badai komentar. Melissa sendiri semakin terbuka dalam membela Megawati. Dalam wawancara dengan stasiun TV Turki, ia menegaskan bahwa dirinya tak bisa diam saat ada pemain bertalenta diremehkan. Saya tahu rasanya dianggap tidak cukup baik hanya karena dari negara kecil. Saya ingin memastikan Megawati tahu bahwa ada orang-orang yang percaya padanya, katanya. Pernyataan ini menambah simpati publik padanya, sementara tekanan pada Zehra makin besar. Di sisi lain, Zehra Gunes tetap bungkam. Ia menghindari wawancara dan memilih fokus pada latihan timnas. Namun publik tahu bahwa suasana di dalam tim sedang tidak sehat. Banyak yang mempertanyakan apakah Zehra mulai menyesali kata-katanya, atau justru makin yakin dengan pendiriannya. Situasi ini membuat pelatih kepala timnas semakin waspada, karena konflik pribadi bisa berdampak langsung pada performa di lapangan. Manisa BBSK juga merespons kondisi ini dengan cerdas. Mereka mengunggah video latihan Megawati dengan caption sederhana, "Kerja keras diam-diam, hasilnya bersuara nyaring." Postingan itu viral dan mendapat dukungan dari banyak tokoh voli Asia Tenggara. Klub ini yang sebelumnya kurang dikenal, kini menjadi simbol bahwa tekad dan kesempatan bisa menumbangkan nama besar sekalipun. Ketika Liga 2 Turki dimulai, semua mata tertuju pada satu nama, Megawati Hangestri. Banyak yang ingin melihat apakah benar pemain asal Indonesia ini hanya sensasi sesaat, ataukah memang pantas mendapat sorotan besar. Dalam laga debutnya bersama Manisa BBSK, Megawati menjawab semua keraguan dengan aksi nyata. Ia mencetak 27 poin dalam 3 set, dan membawa timnya menang telak melawan tim kuat yang sebelumnya belum terkalahkan. Aksi Megawati begitu memukau, spike-nya tajam dan sulit ditebak, servisnya menyulitkan lawan, dan defense-nya menunjukkan kematangan. Yang membuat para pengamat kagum adalah ketenangannya di tengah tekanan. Setiap kali bola datang, ia tampak tenang dan penuh percaya diri. Padahal, di luar lapangan, ia menjadi bahan perdebatan publik. Namun di lapangan, ia menjadi ratu permainan. Cuplikan aksinya menyebar di media sosial. Netizen di Indonesia dan Turki ramai-ramai menaikkan tagar-tagar Mega Israel yang langsung trending. Banyak yang menyandingkan Megawati dengan rising star dari Eropa. Bahkan beberapa jurnalis olahraga mulai menyebutnya sebagai pemain Asia Tenggara paling menjanjikan saat ini. Ia tak perlu berbicara panjang lebar, karena aksinya sudah cukup untuk membungkam kritik. Zehra yang menonton pertandingan tersebut dari ruang latihan timnas hanya bisa menggeleng pelan. Meski tak mengatakan apapun, ekspresinya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Di sekelilingnya, beberapa staf mulai membandingkan gaya main Megawati dengan bintang-bintang muda Eropa. Zehra tahu, komentar yang ia lontarkan sebelumnya kini sedang diuji oleh kenyataan. Sementara itu, Melissa Vargas memberikan reaksi lewat media sosial. Ia memposting foto Megawati sedang melakukan spike dengan caption, "That's what greatness looks like." Postingan itu mendapat ribuan like dan komentar dukungan. Publik melihat ini sebagai bentuk solidaritas antar pemain yang saling menghargai perjuangan satu sama lain. Megawati pun membalas dengan emoji petir dan bendera Indonesia. Ketegangan yang selama ini tersimpan akhirnya meledak saat sesi latihan timnas Turki. Melissa Vargas yang biasanya tenang, mendadak bersuara keras ketika salah satu pemain muda menanyakan soal pernyataan Zehra tentang Megawati. Melissa menatap langsung Zehra dan berkata lantang, "Kita lihat nanti siapa yang benar."
Jangan terlalu cepat menilai seseorang dari di mana dia bermain. Ruangan latihan langsung hening. Para pemain terdiam, tak menyangka Melissa akan save frontal itu. Zehra hanya membalas dengan lirikan dingin dan berjalan pergi meninggalkan lapangan. Pelatih harus turun tangan menenangkan suasana. Ia mengumpulkan semua pemain dan mengingatkan bahwa ini adalah tim nasional, bukan ajang saling benci. Namun semua tahu, ketegangan itu sudah terlanjur muncul ke permukaan. Peristiwa itu langsung menjadi bahan perbincangan media. Reporter olahraga mengutip sumber dari dalam timnas bahwa aura tim sedang tidak stabil. Pelatih sempat memisahkan latihan antara middle blocker dan outside hitter untuk meredam konflik, tapi hal itu malah membuat publik makin curiga. Beberapa pengamat bahkan menyarankan agar pelatih mencadangkan salah satu dari mereka untuk menjaga keharmonisan tim. Sementara itu, Melissa mendapatkan dukungan besar dari para legenda voli Turki. Beberapa mantan pemain menyebutkan bahwa Melissa hanya bersuara atas dasar kebenaran. Voli adalah tentang karakter, bukan hanya soal klub. Jika kita tidak menghargai pemain berbakat dari luar, maka kita menutup peluang pertumbuhan olahraga ini, ujar seorang mantan kapten timnas. Zehra tetap memilih diam, namun di balik diamnya, ia mulai merasa terpojok. Ia bukan hanya disorot karena komentarnya, tapi kini dianggap sebagai biang perpecahan di tubuh timnas. Ia mulai mempertanyakan sendiri, apakah kata-katanya dulu memang pantas. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mengaku salah. Dan pertarungan diam-diam ini pun terus berlanjut. Laga uji coba antara Turki dan Italia menjadi panggung besar bagi tim nasional. Namun sayangnya, di balik sorotan kamera dan sorak-sorai penonton, hubungan antara Zehra dan Melissa berada di titik paling buruk. Saat pemanasan, keduanya tidak saling menyapa. Bahkan saat briefing taktik, Zehra terlihat menghindari tatapan Melissa, dan hanya menjawab singkat saat ditanya pelatih. Saat pertandingan dimulai, kekacauan mulai terasa. Beberapa kali Zehra terlambat naik blok karena tak mendapat sinyal dari setter yang biasa berkoordinasi dengan Melissa. Bola-bola yang biasanya menjadi kombinasi andalan malah tak terhubung dengan baik. Tim Turki bermain buruk di set pertama dan kalah 18-25 dari Italia. Para penonton di tribun dan komentator mulai mempertanyakan chemistry tim. Set kedua pun tak lebih baik. Beberapa kali Melissa tampak frustrasi karena bola lambat datang ke arah serangannya. Ia terlihat berbicara keras kepada setter, yang bingung harus mengikuti pola siapa, Melissa atau Zehra. Di sela-sela pertandingan, pelatih sampai harus memanggil kapten tim untuk meredam ketegangan. Tapi semua sudah telanjur retak. Italia memanfaatkan kekacauan itu dengan sempurna. Mereka menang dalam 3 set langsung dan membuat Turki dipermalukan di kandang sendiri. Media pun tak butuh waktu lama untuk menyusun berita, drama internal rusak timnas Turki. Foto Zehra dan Melissa duduk berjauhan di bench menjadi simbol keretakan yang tak bisa lagi disembunyikan. Setelah pertandingan, Melissa menolak diwawancarai. Zehra juga menghindar dari media. Tapi video kecil beredar di media sosial, Melissa melempar botol air ke lantai ruang ganti sambil berkata, "Saya tidak main dengan orang yang tak tahu hormat." Pernyataan itu mempertegas bahwa konflik ini belum berakhir, dan mungkin akan membesar jika tak segera ditangani. Kekalahan memalukan dari Italia menjadi bahan evaluasi besar-besaran. Federasi Voli Turki langsung mengadakan rapat tertutup dan memanggil pelatih serta tim manajer. Mereka menyadari bahwa masalah utama bukan pada taktik atau kebugaran, tapi pada dinamika tim yang rusak karena ego dan konflik pribadi. Para pengamat menuntut adanya mediasi serius, atau jika perlu, reshuffle line-up utama. Media internasional mulai menyoroti drama di tubuh tim Turki. ESPN bahkan menyebutnya sebagai badai ego di tim penuh bintang. Beberapa media Eropa menyoroti nama Megawati Hangestri sebagai pemicu tidak langsung dari konflik ini, meskipun ia sendiri tak pernah ikut campur atau melontarkan pernyataan apapun. Hal ini malah membuat citranya semakin positif. Di sisi lain, Megawati kembali menunjukkan performa gemilang di Liga 2. Ia mencetak 31 poin dalam laga penting, dan membawa Manisa BBSK menempel ketat di posisi puncak klasemen. Ia tetap tenang, tak sedikit pun menanggapi drama yang terjadi di tim nasional Turki. Hal itu membuat banyak orang mengagumi kedewasaannya. Ia fokus pada mimpinya, bukan pada drama yang tak perlu. Melissa Vargas secara terbuka memberikan dukungan pada Megawati. Dalam sebuah wawancara podcast, ia mengatakan, "Mega tidak bersalah. Jangan tarik dia ke dalam keributan ini.
Dia hanya melakukan pekerjaannya, dan melakukannya dengan luar biasa. Kalimat ini langsung diangkat menjadi kutipan utama di banyak portal berita olahraga. Sementara itu, tekanan pada Zehra makin besar. Ia mulai kehilangan dukungan publik. Banyak yang menilai keangkuhannya telah menghancurkan keharmonisan tim. Sebuah petisi online bahkan muncul untuk mencadangkannya sementara dari timnas. Zehra kini harus menelan konsekuensi dari ucapannya sendiri, dan belajar bahwa tak semua hal bisa diselesaikan dengan nama besar. Setelah berhari-hari menjadi bahan pembicaraan di media dan dunia maya, Zehra Güneş akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Dalam sesi wawancara eksklusif dengan stasiun televisi olahraga ternama Turki, ia mencoba menjelaskan maksud dari pernyataannya sebelumnya. Saya tidak berniat merendahkan Megawati. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk mencapai level tertinggi, seorang pemain harus berada di lingkungan yang kompetitif, ujarnya dengan nada tenang namun penuh kehati-hatian. Namun, meskipun Zehra mencoba menegaskan bahwa pernyataannya adalah bentuk motivasi, banyak yang tetap menganggap ucapannya terlalu meremehkan. Beberapa mantan pemain nasional bahkan menyebut Zehra kurang memiliki empati terhadap perjuangan pemain muda dari luar Turki yang mencoba menembus panggung Eropa. Netizen pun membanjiri kolom komentar dengan kritik keras terhadapnya, sebagian bahkan mengungkit masa lalu Zehra yang juga sempat diremehkan sebelum terkenal. Melissa Vargas menanggapi wawancara itu dengan dingin. Ia memposting ulang klip pendek pernyataan Zehra disertai caption, "Motivasi dan arogansi itu beda tipis." Unggahan ini langsung meledak di media sosial dan menjadi trending topik di Turki dan Indonesia. Banyak fans Megawati yang memuji keberanian Melissa berdiri membela sesama pemain Asia. Sementara itu, Megawati sendiri tetap menjaga sikapnya yang kalem. Dalam sebuah wawancara singkat di sela latihan bersama Manisa BBSK, ia hanya berkata, "Saya tidak ambil hati. Semua orang punya hak berpendapat. Saya hanya fokus ke pertandingan dan tim saya." Jawaban itu mendapat pujian dari pelatih Manisa, yang menyebut Megawati sebagai pemain dengan mentalitas juara. Namun, tensi antara Zehra dan Melissa belum mereda. Meskipun mereka tetap berada di timnas yang sama, keduanya nyaris tak pernah saling sapa selama latihan. Para pelatih harus mulai memikirkan solusi, karena jika situasi ini terus berlanjut, bisa mengancam performa Turki dalam turnamen internasional yang akan datang. Di tengah panasnya suasana, Melissa Vargas mengambil langkah yang mengejutkan semua orang. Ia mengirimkan sebuah paket ke markas Manisa BBSK. Di dalamnya terdapat jersey resmi Fenerbahce dengan tanda tangan pribadinya dan pesan kecil yang ditulis tangan, "Keep going. You have what it takes. Respect." Aksi ini viral dan menuai respons positif dari komunitas voli internasional. Megawati menerima paket itu dengan mata berbinar. Ia memposting foto jersey tersebut dengan caption sederhana namun menyentuh, "Terima kasih, sister. Kita akan bertemu di puncak." Para fans dari Indonesia dan Turki membanjiri kolom komentar dengan emoji api dan hati. Dukungan moral dari Vargas menjadi bahan bakar semangat baru bagi Mega dan seluruh skuad Manisa BBSK. Persahabatan yang tumbuh di tengah konflik itu menjadi kisah inspiratif yang menyentuh banyak hati. Banyak analis olahraga menyebut bahwa solidaritas antara Melissa dan Megawati justru memberikan pesan lebih kuat daripada komentar negatif yang dilontarkan sebelumnya. Beberapa bahkan berharap keduanya bisa bermain bersama suatu hari di klub besar yang sama. Sikap Vargas juga mulai mempengaruhi opini publik terhadap Zehra. Banyak yang membandingkan bagaimana dua pemain besar merespons seorang pemain muda dengan cara yang sangat berbeda. Tekanan semakin besar di pundak Zehra untuk melakukan langkah bijak dan menunjukkan bahwa dirinya juga mampu menunjukkan kedewasaan. Namun hingga saat itu, Zehra tetap diam dan memilih tidak menanggapi inisiatif Vargas. Ia tetap fokus pada latihan dan hanya menjawab singkat saat ditanya media, "Saya tidak tertarik membuat drama. Saya hanya ingin bermain voli." Jawaban itu tidak memuaskan publik, dan perang opini terus memanas menjelang laga yang akan mempertemukan Manisa BBSK dan Fenerbahce dalam laga uji coba. Laga persahabatan antara Manisa BBSK dan Fenerbahce mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Tiket terjual habis dalam hitungan jam, dan berbagai media besar menurunkan reporter khusus untuk meliput. Meski hanya pertandingan uji coba, atmosfernya seperti final liga. Semua mata tertuju pada dua sosok, Megawati Hangestri dan Zehra Güneş. Saat pertandingan dimulai, tensi langsung terasa. Megawati tampil eksplosif sejak awal,
dengan smash-smash keras yang memaksa lini pertahanan Fenerbahce bekerja keras. Di set pertama, ia mencetak 10 poin sendirian dan membuat Manisa unggul mengejutkan. Para penonton bersorak setiap kali Mega mencetak poin, seolah memberi pernyataan, inilah dia, pemain yang diremehkan itu. Namun momen paling dramatis terjadi di set kedua. Dalam sebuah rally panjang, Mega melompat tinggi dan melepaskan spike keras yang mengarah langsung ke sisi pertahanan Zehra. Bola menghantam lantai hanya beberapa sentimeter di depan kaki Zehra, membuatnya tertegun. Kamera menangkap ekspresi wajahnya yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Melissa Vargas, yang berada di sisi lapangan, hanya tersenyum dan memberikan tepuk tangan. Di bangku penonton, para pendukung Manisa bersorak gembira. Meski Manisa akhirnya kalah tipis dalam 5 set, penampilan Megawati menjadi pusat pujian. Ia mencetak 31 poin dan membuktikan bahwa dia bukan pemain biasa. Usai pertandingan, Megawati tak mengatakan banyak hal. Ia hanya berujar singkat di hadapan wartawan, saya hanya bermain sesuai tugas. Tidak ada yang perlu dibuktikan, biarlah orang lain yang menilai. Namun seluruh dunia voli tahu, hari itu, Megawati telah menjawab semua keraguan. Setelah pertandingan berakhir, para pemain bersalaman seperti biasa. Melissa Vargas langsung mendatangi Megawati dan memeluknya erat. You made your point, katanya sambil tersenyum. Mega membalas dengan pelukan hangat. Terima kasih sudah percaya sejak awal, ucapnya lirih. Kamera merekam momen itu dan klipnya langsung viral di media sosial. Zehra Gunes sempat ragu untuk menghampiri, namun akhirnya berjalan perlahan ke arah mereka. Ia mengulurkan tangan kepada Megawati tanpa berkata-kata. Megawati menyambut dengan tenang. Meski tak ada permintaan maaf atau ucapan panjang, kontak mata mereka menunjukkan perubahan. Ada respek yang mulai tumbuh, meski tipis. Para pengamat menyebut ini sebagai titik balik dalam dinamika rivalitas tiga pemain besar itu. Rivalitas tetap ada, tapi kini diwarnai rasa saling menghargai. Melissa, Mega, dan Zehra kini dianggap mewakili tiga sikap berbeda dalam menghadapi tekanan, dan semuanya memiliki pelajaran tersendiri. Pelatih Manisa BBSK memuji sikap Megawati dan mengatakan bahwa seorang juara sejati tidak hanya hebat dalam bermain, tapi juga dalam bersikap. Mega memberi contoh luar biasa hari ini, ucapnya di konferensi pers. Di sisi lain, pelatih Fenerbahce menyatakan ketertarikan untuk suatu hari nanti menggaet Megawati ke tim mereka. Meski begitu, publik tahu cerita ini belum benar-benar usai. Kompetisi masih panjang, dan Megawati baru memulai kariernya di Eropa. Namun setidaknya hari itu, sebuah jembatan baru mulai terbentuk antara tiga pemain yang kisahnya akan terus menjadi sorotan dunia voli. Nama Megawati Hangestri kini semakin dikenal luas, bukan hanya sebagai atlet luar biasa dari Asia Tenggara, tapi juga sebagai simbol perubahan dalam dunia voli Eropa. Kisahnya menginspirasi banyak pemain muda dari negara-negara yang selama ini tak dianggap sebagai pusat kekuatan voli. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan mental kuat bisa menembus batasan kasta dan asal negara. Media Turki mulai menayangkan dokumenter pendek tentang perjalanannya dari Indonesia ke Liga Turki. Fans di Istanbul dan Ankara mulai mengenalnya sebagai petir Asia. Meski bermain di Liga 2, pengaruh Megawati sudah melebihi banyak pemain di Liga 1. Klub-klub mulai melihat potensi di luar radar mainstream. Melissa Vargas menyebut Megawati sebagai pemain yang paling berkembang pesat tahun ini. Sementara itu, beberapa analis menyebut bahwa Megawati dan Manisa BBSK bisa menjadi kuda hitam musim depan. Bahkan rumor transfer ke klub-klub besar seperti Fenerbahce dan Eczacıbaşı mulai bermunculan di media. Zehra Gunes pun mengakui dalam sebuah wawancara terbaru bahwa ia melihat perkembangan pesat Megawati dan berharap suatu saat mereka bisa bermain bersama di tim yang sama. Ini menjadi penutup yang damai bagi kisah panas yang sempat membelah publik voli Turki. Megawati tidak pernah membalas dengan kata-kata keras. Ia membalas dengan kerja keras dan sikap profesional. Dan dari situlah ia lahir sebagai ikon baru, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia.